Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, anak-anak, kita jumpa lagi di materi sejarah peminatan kelas 12 IPS. Kali ini kita masuk bab baru tentang sejarah organisasi regional dan global. Bagian satu ya. Di video kali ini kita akan membahas sekilas tentang sejarah organisasi antara lain NATO, Pakta Warsawa, SEATO, dan APEC. Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama itu NATO atau North Atlantic Treaty Organization atau Organisasi Pakta Atlantik Utara. Ya, latar belakang pembentukan NATO antara lain adanya pengaruh komunisme dari Uni Soviet yang semakin menyebar di Eropa Barat. Jadi NATO ini dibentuk atas dasar kebijakan blok Barat yang menerapkan kebijakan namanya containment policy atau kebijakan pembendungan terhadap ideologi komunisme. Gitu. Nah, proses pembentukan NATO antara lain di bulan April 1948, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, Denmark menyetujui perjanjian Brussels yang isinya antara lain perjanjian untuk saling memberi bantuan militer antar negara-negara blok barat khususnya di kawasan Eropa Barat dan sekitar Atlantik ya, Samudra Atlantik. Nah, kemudian di tanggal 4 April 1949, NATO kemudian resmi dibentuk ya di kota Washington DC, Amerika Serikat oleh 12 negara penggagasnya. Nah, 12 negara penggagas dan nantinya anggota NATO antara lain 12 negara penggagas Amerika Serikat, Belgia, Belanda, Inggris, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Prancis, dan Portugal. Ini 12 negara penggagasnya. Kemudian pada era Perang Dingin, anggota NATO antara lain 12 negara penggagas tadi ditambah Yunani, Turki, Jerman Barat, dan Spanyol. Dan di era pasca Perang Dingin, anggota NATO ada 12 negara penggagas, terus Yunani, Turki, Jerman Barat, Spanyol, dan ditambah beberapa negara berikut ini. Oke, yuk kita lanjut. Nah, markas besar NATO ada di kota Brussels, Belgia, dan komite militer NATO ada di kota Washington DC, Amerika Serikat. Nah, tujuan dibentuknya NATO antara lain untuk membendung pengaruh komunisme dari blok timur, terus menjalin kerjasama di bidang militer, politik, ekonomi antar anggotanya. Selanjutnya, mencegah pemakaian kekuatan militer dalam hubungan internasional, lalu menghilangkan sengketa ekonomi, politik internasional, serta membela anggota NATO dengan prinsip serangan terhadap salah satu anggota NATO berarti serangan terhadap semua anggota NATO. Jadi contohnya, kalau misalnya anggota NATO nih, Spanyol, diserang oleh Rusia atau Uni Soviet ya, maka seluruh anggota NATO akan membela Spanyol dan menyerang Uni Soviet gitu. Tugas dan fungsi NATO ketika Perang Dingin, NATO mempertahankan Eropa secara politis dan militer dari pengaruh serangan Uni Soviet dan negara anggota Pakta Warsawa yang notabene adalah negara-negara penganut komunisme. Nah, di pasca Perang Dingin, tugas dan fungsi NATO antara lain sebagai lembaga pertahanan keamanan bersama negara-negara Eropa. Gitu. Nah, NATO juga di samping itu memiliki partner countries atau negara-negara rekan ya, misalnya Australia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, partner countries. Mereka sama-sama diajak untuk bekerja sama mengamankan dunia. Tuh. Nah, NATO juga bekerja sama dengan Uni Eropa dan PBB yang memang dari segi politik dan ideologi sangat dekat ya dengan NATO yang liberal ya, blok-blok negara liberal gitu. Lalu apa pengaruh NATO bagi Indonesia? Pengaruh NATO bagi Indonesia memang tidak terlihat secara langsung. Namun ini kita bisa simpulkan ya, pengaruh NATO itu terlihat dari bagaimana beberapa anggota NATO menjalin kerjasama dalam hal militer dan intelijen dengan Indonesia. Contohnya, ada Prancis dan Jerman yang berpotensi melakukan aktivitas jual beli teknologi persenjataan dengan pemerintah Indonesia. Seperti yang kita tahu, Prancis dan Jerman memang terkenal dengan teknologi militernya yang cukup mumpuni ya, itu khususnya di bidang teknologi angkatan darat. Gitu. Oke, kita lanjut ke organisasi berikutnya, Pakta Warsawa. Kalau tadi NATO itu organisasi blok barat, kalau Pakta Warsawa itu organisasi blok timur, penganut ideologi komunis. Pakta Warsawa adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur yang merupakan penganut ideologi komunisme. Perancang Pakta Warsawa adalah pemimpin tertinggi Uni Soviet ketika itu di tahun 55 ya adalah Nikita Khrushchev. Dan Pakta Warsawa dibentuk di kota Warsawa, ibu kota Polandia, pada tanggal 14 Mei 1955. Gitu. Nah, markas besar Pakta Warsawa ada di kota Moskow, Rusia. Gitu. Anggota Pakta Warsawa antara lain Uni Soviet, Polandia, Albania,
Bulgaria, Cekoslowakia, Hungaria, Jerman Timur, dan Rumania. Nah, latar belakang pembentukan Pakta Warsawa antara lain, Uni Soviet ingin mempertahankan kendalinya atas militer di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Mengendalikan militer di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Jadi memang Pakta Warsawa itu secara politis memang sangat dipengaruhi oleh Uni Soviet sebagai salah satu negara anggota yang sangat berpengaruh ya. Terus adanya reaksi atas bergabungnya Jerman Barat ke NATO pada tahun 1955 berdasarkan Fakta Paris 1954. Jadi Jerman Barat itu berdasarkan perjanjian Potsdam, Jerman Barat maupun Jerman Timur itu tidak akan dibiarkan untuk menganut blok manapun ya setelah pasca perjanjian Potsdam tahun 45. Karena setelah Jerman dipecah menjadi Jerman Barat, Jerman Timur, itu dibiarkan menjadi negara yang bebas menempuh tanpa aliansi manapun. Namun ternyata di tahun 1955 Jerman Barat tergiur diajakin oleh negara blok Barat untuk bergabung dengan NATO. Nah, itu yang membuat Uni Soviet kesel. Wah, ternyata memang persaingan ideologi, alhasil nantinya Uni Soviet mengajak Jerman Timur untuk bergabung dalam Pakta Warsawa gitu. Karena memang Jerman Barat itu penganut ideologinya liberal ya. Dan karena memang diduduki oleh 3 negara yaitu Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat berdasarkan perjanjian Potsdam. Kalau Jerman Timur itu diduduki oleh Uni Soviet berdasarkan perjanjian tersebut. Oke, kita lanjut. Tujuan pembentukan NATO antara lain mengorganisasikan diri terhadap ancaman NATO. Jadi untuk membendung pengaruh NATO juga ya di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Terus mempersatukan negara-negara komunis. Lanjut memupuk kerjasama militer antara anggota Pakta Warsawa dan menghendaki persatuan Eropa Timur yang merupakan kumpulan negara-negara penganut komunisme. Terus tugas dan fungsi dari Pakta Warsawa antara lain adanya Political Consultative Committee atau komite konsultasi politik yang melakukan kegiatan non militer. Ini jadi ada divisi yang melakukan kegiatan non militer di bawah Pakta Warsawa, dan selanjutnya ada divisi yang melakukan kegiatan militer antara anggota Pakta Warsawa, yaitu Unified Command Impact Armed Force atau pasukan bersenjata Pakta Warsawa yang terintegrasi komandonya gitu. Kita lanjut. Bagaimana proses runtuhnya Pakta Warsawa? Kalau NATO tadi setelah perang dingin masih eksis bahkan hingga sekarang, kalau Pakta Warsawa menjelang perang dingin berakhir, dia runtuh. Nah, proses runtuhnya gimana? Di tanggal 25 Februari 1951 di Hungaria, para menteri luar negeri dan menteri pertahanan negara anggota Pakta Warsawa melakukan perundingan. Dan perundingan itu dilanjutkan pada tanggal 31 Maret 1991 yang menyatakan bahwa operasional Pakta Warsawa berakhir ketika di pertemuan Ceko di kota Praha. Nah, hingga akhirnya Pakta Warsawa resmi dibubarkan atau runtuh pada tanggal 1 Juli 1991. Dan keruntuhan Pakta Warsawa ini juga yang menjadi salah satu latar belakang nantinya yang menyebabkan runtuhnya Uni Soviet. Nah, penyebab runtuhnya Pakta Warsawa ada banyak faktor. Pakta Warsawa ini ternyata menjadi sandaran bagi rezim komunis di Eropa Timur yang tidak populer di mata rakyat dan tidak mendapat dukungan rakyat. Terus orang-orang non-komunis banyak yang berkuasa di negara anggota Uni Soviet ya. Jadi keutuhan Uni Soviet terancam. Terus banyak musuh dari dalam Pakta Warsawa seperti negara-negara Eropa Timur yang takut terhadap serangan Uni Soviet. Jadi mereka bergabung ke Pakta Warsawa itu karena terancam akan dominasi Uni Soviet yang sangat besar di Eropa Timur. Terus pemerintah Uni Soviet meninggalkan Pakta Warsawa karena kesulitan ekonomi akibat berlebihnya pengeluaran militer. Jadi karena Pakta Warsawa juga, Uni Soviet sendiri sebagai negara yang besar, dia kesulitan ekonominya karena militernya memakan banyak biaya. Terus muncul gerakan Solidarnosc atau solidaritas di negara Polandia. Perkumpulan itu semakin kuat hingga mendesak terjadinya pemilu bebas yang pertama di tahun 1989, dan di dalam pemilu itu Partai Komunis kalah, digantikan partai yang menganut ideologi liberal. Terus Partai Komunis Cekoslowakia juga tersingkir dari tampuk pemerintahan, dan jatuhnya pemimpin komunis Bulgaria dan pemimpin komunis Rumania. Ini nama orangnya, pemimpin komunisnya. Terus lemahnya kesatuan di antara negara komunis, jadi mereka kurang solid ya dibandingkan dengan NATO. Terus negara-negara bagian Uni Soviet ingin memisahkan diri. Inilah yang nanti menjadi ujung berakhirnya perang dingin ya, ketika bubarnya Uni Soviet sebagai suatu negara di bulan Desember kalau nggak salah tahun 1991. Nah, pengaruh Pakta Warsawa bagi Indonesia antara lain, ini pengaruhnya secara tidak langsung ya. Jadi salah satu anggota Pakta Warsawa yaitu Uni Soviet selaku jagoan dari Pakta Warsawa pernah melakukan kerjasama jual beli senjata dengan pemerintah Indonesia, khususnya di tanggal 6 Januari 1961 pasca kunjungan Jenderal Abdul Haris Nasution ke Moskow sejak Desember 1960. Jadi pada praktik jual beli senjata pengaruhnya. Oke, kita lanjut ke organisasi berikutnya yaitu SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization.
Latar belakang pembentukan SEATO antara lain posisi Perancis semakin terdesak saat Ho Chi Minh, pemimpin Vietnam Utara, bergabung dengan Uni Soviet dan Tiongkok di Perang Indochina I. Jadi negara-negara blok barat seperti Amerika Serikat dan Perancis itu khawatir Ho Chi Minh ini pemimpin Vietnam Utara yang komunis ya. Ketika Vietnam Utara bisa mendominasi seluruh Vietnam, itu ditakutkan wabah komunisme ya akan menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Makanya SEATO dibentuk gitu. Soviet hingga menyimpulkan kekhawatiran komunisme akan menguasai Indochina, menyebar ke Asia Tenggara hingga Amerika Serikat menggagas terbentuknya SEATO. Dengan kata lain, SEATO itu bisa dibilang sebagai NATO di wilayah Asia Tenggara. SEATO Organisasi Pertahanan Bersama Asia Tenggara dibentuk pada tanggal 8 September 1954 di kota Manila, Filipina. Penggagasnya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Foster Dulles. SEATO secara formal kelembagaannya dibentuk pada rapat mitra perjanjian di kota Bangkok, Thailand, tanggal 23 sampai 25 Februari 1955. Markas SEATO berada di Thailand. Tujuan dibentuknya SEATO untuk menjadi NATO versi Asia Tenggara. Fakta pertahanan negara blok barat di Asia Tenggara. Terus untuk membendung perluasan komunisme di Asia Tenggara. Ini tadi dengan adanya Vietnam yang dipimpin oleh Ho Chi Minh yang merupakan seorang komunis, maka negara-negara blok barat itu khawatir komunisme akan menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Terus sebagai bagian dari doktrin Truman anti komunis yang menciptakan perjanjian bilateral dan pertahanan bersama. Lalu anggota SEATO siapa aja sih? Antara lain ada Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia, Selandia Baru, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Kalau kita lihat di sini, negara Asia Tenggara yang tergabung dalam SEATO hanya 2 ya. Walaupun disebut fakta pertahanan Asia Tenggara, tapi cuma ada 2 negara Asia Tenggara yang tergabung, yaitu Thailand dan Filipina. Sisanya negara non Asia Tenggara. Nah, alasan masuk SEATO bagi beberapa negara ya, antara lain Prancis ya, masuk SEATO karena ingin bantuan dalam perang Indochina I ketika melawan pasukan Ho Chi Minh. Terus Filipina kenapa bergabung dengan SEATO? Karena khawatir pada pembentukan pemberontakan komunis ya terhadap pemerintahnya. Terus Thailand kenapa bergabung dengan SEATO? Karena khawatir pada pemberontakan komunis juga di wilayah Yunan atau China Selatan yang berbatasan dengan Thailand bagian utara. Jadi intinya untuk mendapatkan bantuan militer nih. Oke, tugas dan fungsi SEATO antara lain membantu perlawanan terhadap ekspansi atau perluasan komunis di Asia Tenggara. Dan pada tahun 1964 sampai 1965, anggota SEATO antara lain Australia, Selandia Baru, Filipina, Thailand bertugas mengirim pasukan ketika Amerika Serikat terlibat ya dalam perang Vietnam. Jadi SEATO itu sebagian pasukannya itu membantu Amerika Serikat dalam menghadapi pasukan komunis di Vietnam Utara. Jadi ketika perang Vietnam terjadi peperangan antara Vietnam Utara yang didukung blok komunis, blok Uni Soviet, Ho Chi Minh sama Tiongkok, dan melawan blok Vietnam Selatan yang dipimpin oleh blok Barat yang bekerja sama gitu. SEATO kemudian bubar pada tanggal 30 Juni 1977 setelah kekalahan blok Barat dalam perang Vietnam. Jadi ketika blok Barat kalah melawan Vietnam Utara, pasukan Vietcong dipimpin komunis, itu membuat SEATO itu nggak ada gunanya, dan posisi SEATO secara politik itu sudah dikalahkan oleh pasukan komunis di Vietnam hingga banyak anggota keluar dari SEATO. Yuk kita lanjut. Pengaruh SEATO bagi Indonesia. Pengaruhnya mungkin secara tidak langsung ya. SEATO dalam hal ini Amerika Serikat ya melalui badan intelijennya pernah melakukan operasi mencoba mengacaukan pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Namun upayanya gagal SEATO. Contohnya ketika kasus CIA punya Amerika pernah mencoba membunuh Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai pada tanggal 11 April 1955. Dia ketika itu ingin terbang ke Bandung akan menghadiri KA. Namun pembunuhan tersebut gagal dan Zhou Enlai masih selamat hingga bisa mengikuti kegiatan konferensi Asia Afrika. Gitu. Kemudian SEATO sempat mengajak Indonesia agar bergabung, namun ditolak karena pemerintah Indonesia menerapkan politik bebas aktif. Kalau Indonesia bergabung dengan SEATO, maka Indonesia memihak dong pada blok Barat gitu. Jadi dia nggak mau bergabung. Terus Indonesia sebagai tuan rumah dan salah satu penggagas KA memperjuangkan kemerdekaan negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang serta perdamaian dan tidak memihak pada blok kekuatan manapun. Tidak memihak blok manapun. Gitu. Jadi ketika Indonesia pengen dipengaruhi SEATO, sebenarnya pengaruhnya itu hampir coba dimasukkan, namun Indonesia menolak karena SEATO jelas-jelas blok Barat dan Indonesia tidak mau memihak pada blok manapun. Oke, organisasi berikutnya yaitu Asia Pacific Economic Cooperation atau Komunitas Ekonomi Asia Pasifik. Nah, APEC dibentuk pada tahun 1989 di kota Canberra, Australia. Latar belakangnya itu
untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, liberalisasi perdagangan, serta mengeratkan kerjasama kawasan Asia Pasifik yang terbelakang. Anggotanya negara mana aja? Nih, yang tercantum di sini ya, silakan dibaca. Gitu. Jadi beberapa negara yang terletak di kawasan Asia, terus di kawasan sekitar Samudra Pasifik, ya, di sebelah timur Indonesia kalau kita posisinya. Terus tujuan dibentuknya APEC antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan bersama di Asia Pasifik, lalu memfasilitasi perdagangan dan investasi lebih bebas serta terbuka di kawasan Asia Pasifik. Terus mempererat hubungan kerja sesama anggota untuk kepentingan ekonomi bersama dan di forum internasional. Gitu. Jadi ketika ekonomi di kawasan Asia Pasifik bagus, maka dapat bersaing di kancah internasional atau kancah global bahwa ekonomi Asia Pasifik itu wah maju ya gitu. Terus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kemakmuran di seluruh Asia Pasifik. Lanjut, prinsip APEC. Prinsip APEC antara lain konsensus, yang berarti semua keputusan harus bermanfaat dan disepakati 22 anggotanya. Terus voluntary and non-binding, artinya kesepakatan dilakukan sukarela, volunteer, non-binding, tidak mengikat. Lalu ada concerted unilateralism, atau keputusan bersama sesuai kemampuan setiap anggota tanpa syarat timbal balik. Gitu. Jadi setiap anggota itu mengeluarkan seluruh kemampuannya tanpa dituntut untuk memberikan feedback. Ya. Terus ada differentiated time frame, atau anggota maju ekonominya diharapkan liberalisasi lebih dahulu. Jadi anggota Asia APEC ya, yang ekonominya lebih maju diharapkan melakukan liberalisasi perdagangan lebih dahulu. Ini biasanya dilakukan oleh negara-negara yang sudah lebih maju ya, contohnya Australia gitu. Oke, kita lanjut. Pengaruh APEC bagi Indonesia apa aja sih? Nah, pernah terjadi total perdagangan Indonesia ke seluruh anggota APEC ya, 29,9 miliar US dollar ketika tahun 1989 dan meningkat di tahun 2011 menjadi 289,3 miliar US dollar. Kemudian penanaman modal asing atau FDI dari seluruh anggota APEC yang masuk ke Indonesia membawa pengaruh sebesar 2,5 miliar US dollar di tahun 94 dan meningkat di tahun 2011 menjadi 10,6 miliar US dollar. Lalu terjadinya peluang kerjasama dengan APEC bisa dimanfaatkan Indonesia seperti mengembangkan kapasitas ekonomi, daya saing, inovasi Indonesia, dan mendorong terbukanya pasar di Asia Pasifik. Lalu karena adanya APEC menjadi sarana bagi terbukanya produk ekspor Indonesia ke pasar negara-negara APEC Asia Pasifik. Lalu produk impor dari negara-negara anggota APEC juga makin banyak masuk ke Indonesia. Gitu. Bahkan sikap konsumtif masyarakat Indonesia pun bisa bertambah karena semakin banyak produk-produk yang bagus dari seluruh negara Asia Pasifik. Produk-produk impor ya. Dan banyak pengusaha lokal yang bangkrut jika tidak bisa bersaing dalam kancah perekonomian di APEC gitu. Oke, sekian, terima kasih untuk materi kali ini. Nanti kita lanjut ke bagian 2, organisasi regional dan global. Semoga materi kita ini bermanfaat dan kalian bisa paham. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.